Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Kita kuliah. Mungkin sudah ada yang baca materinya atau belum? Halo, ada yang sudah baca materinya atau belum? Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke ya, jadi jelas nggak gambarnya? Jelas, Pak. Oke. Jadi oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kromatografi. Ya, kromatografi itu adalah suatu teknik pemisahan. Ya, jadi hingga saat ini kromatografi inilah yang kemudian menjadi tulang punggung untuk analisis kimia. Karena dengan segala kehebatannya, gitu ya. Oke, kenapa Bapak bilang kehebatannya, gitu ya? Kita tahu bahwa kalau grafimetri, ya grafimetri itu kita hanya ini saja hanya mengukur namanya berat, ya berat, tapi kita nggak tahu isinya apa di dalam. Kadar air ya memang air saja, ya tetapi ada air yang tidak bisa teruapkan, berarti tidak bisa terhitung. Kadar abu ya hanya abu secara total saja, tapi nggak tahu di dalamnya ada AL, apakah di dalamnya ada PP, ada CD, ataupun di dalamnya juga mungkin ada
Ada logam-logam Na, Ca, Mg, nggak tahu kita, ya. Oke, nah terus kemudian untuk yang protein, karbohidrat, dan lemak itu juga kita tidak bisa mengetahui jenisnya apa di dalamnya. Nah, terus kemudian orang mengembangkan dengan yang namanya spektroskopi kemarin kita sudah terangkan ada yang spektro UV-Vis, ada yang spektro AS, ya AS atau atomic absorption, terus kemudian ada yang apa kemarin yang terakhir? Yang diterangin terakhir kemarin apa? Spektro, Pak. Spektro, Pak. Ya, maksudnya yang materi terakhir kemarin apa? Bapak nerangin apa? Spektro apa? UV-Vis, Pak. Pak. SA. Ya kan Bapak tadi udah bilang ya. Jadi yang pertama diterangkan adalah UV-Vis atau ultraviolet sinar kampak. Terus kemudian ada AS, terus kemudian berikutnya ada apa namanya? Ada yang namanya FTIR atau Fourier Transform Infrared, gitu ya. Oke. Nah di sana pun kita juga sudah bisa ya sedikit membedakan, misalnya kalau Fe nanti dia jadi warna biru dengan regen-regen tertentu, gitu ya. Terus kemudian tartazin dia hanya warna kuning saja, gitu ya. Tetapi juga tetap masih mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Ketika memang ada senyawa-senyawa yang memiliki kemiripan, misalnya ya, yang konsentrasinya rendah, dia juga sedikit warna kuning misalnya. Nah itu kan juga punya kelemahan juga untuk si spektro UV, gitu ya. Nah terus kemudian kuat dulu ya, senyawa-senyawa dipisahkan, terus kemudian nanti akan kita deteksi masing-masing. Ya meskipun ya tetap saja mungkin masih ada yang senyawa yang masih nempel, gitu ya, dan hujanan, gitu ya. Jadi buku itu yang ada spidolnya itu dia akan memisah warnanya. Pernah alami seperti itu? Pak, mohon maaf suaranya putus-putus ya, Pak. Enggak pernah. Ini saya matiin dulu semuanya. Udah jelas belum suaranya? Mohon maaf, masih putus-putus, Pak, sepertinya, Pak. Angga udah download enggak? Pakai cara kemarin aja enggak? Mungkin ini atau saya matikan dulu videonya. Masih Ya. putus-putus? Iya, Pak, masih, Pak. Angga yang share bolehkah? Boleh share Angga? Baik, Pak, boleh, Pak. Saya screen. Yang di Aviata ya, Pak, materinya, Pak? Halo Angga. Ya, Pak. Ya, Pak, nanti saya screen, Pak. Saya screen, Pak.
Materinya Bapak masih di share screen ya, Pak? Di sini share screen-nya masih punya Bapak, Pak. Mau di subshare dulu ya. Oke, enggak, udah bisa masuk enggak? Baik, Pak, Bisa sebentar, tuh, Pak. maaf ya. Saya nggak tahu kalau Rabu pagi pasti, kalau Rabu pasti suka begini ya, Rabu pagi. Tapi Rabu siang nggak apa-apa. Nggak tahu juga. Suaranya putus-putus enggak? Enggak, Bapak, lumayan jelas. Sedikit. Loh, kok Ya. spektrum? Enggak, Bapak, lumayan jelas. Yang Maaf, Pak. Salah, Pak. fotografi, Mas. Iya, ya, Pak. Maaf, Pak. Oke. Aduh, maaf ya. Sama. Nah, sip. Pas. Next. Tapi suaranya jelas ya, penting ya. Suaranya jelas ya. Kalau di saya masih agak putus-putus, Pak. Sedikit, Pak. Kalau di yang lain gimana tuh? Iya, Pak, Mas. Putus sedikit. Terus gimana dong? Kok bingung kalau hari Rabu pagi teh? Nggak ngerti gua. Udah tamatin semua padahal ini. Udahlah terus aja ya. Nanti mudah-mudahan bentar lagi udah connect lagi ya. Nah, oke, ini adalah ini ya apa namanya? Ini adalah sebentar. Nah, ini kalau Anda lihat ini adalah ya Anda apa namanya? Anda pernah punya spidol, ya pernah punya spidol kan ya pasti ya nanya, gitu ya. Jadi dia akan memisah warnanya. Nah, ketika dia memisah warnanya itu nanti kita akan ketemu misalnya ini hitam ya. Jadi dari warna hitam ini nanti bisa aja warna ungu, ada warna biru, apa namanya, kromatografi lapis tipis itu juga karena nggak sengaja siapa namanya ekstrak dari klorofil, terus kemudian dia netes di kertas, terus kemudian dia nyebar warnanya. Nah, seperti itu. Oke, next, Mas. Gimana, Pak? Mohon maaf, putus-putus, Pak. Oh iya, saya pakai yang satu lagi ya. Ini saya live dulu. Coba saya live dulu nanti masuk. Oke, yang ini masuk, Mas. Iya, Pak. Lancar, Pak. Jelas. Oke ya, udah ya. Jelas. Udah? Oh, jelas ya. Oke ya. Jadi, aduh, saya nggak tahu kenapa ya kalau ini kenapa bingung suaranya.
Aduh. Halo? Iya, Pak. Ya Pak, Sudah, masuk Pak. Jelas Pak. sudah Ini masuk, Pak. udah jelas. Jelas ya. Cuman di saya Iya, jelas, di Pak. double. Di kalian double nggak suaranya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, apa lah ya. Jadi saya teruskan saja. Jadi kromatografi adalah merupakan metode fisik untuk pemisahan dengan senyawa yang akan dipisahkan terdistribusi di antara dua fase, yaitu fase mobile phase. Jadi intinya adalah begini. Jadi dia ada fase diamnya, ada fase geraknya. Ya, jadi ada yang dia yang mengikat dari senyawa sampel kita. Terus kemudian ada juga yang namanya mobile phase yang kemudian dia akan menggerakkan. Gitu ya. Jadi nanti sampel kita itu apakah dia lebih terikat ke mobile phase ataukah dia akan nanti dia tidak terikat terus-terusan si sampel kita ya, tetapi dia nanti akan bergerak meskipun pergerakannya lebih lambat ya. Jadi yang harus diingat adalah di kromatografi itu ada mobile phase dan ada stationary phase. Ya, sampel kita nanti akan terikat lebih di mana? Lebih di mobile phase atau lebih di stationary phase-nya. Kalau lebih ke stationary phase-nya berarti nanti phase-nya dia akan berpisahnya lebih cepat. Oke, next. Oke ya. Nah, kromatografi ya ini pemisahan fisik ya. Jadi ada beberapa macam ya yang secara garis besarnya. Yang pertama adalah kromatografi kertas, itu yang paling sebelah kiri ya, yang gambar di sebelah kiri. Intinya tetap sama, dia intinya ada mobile phase, ada kertas. Yang tengah adalah kromatografi lapis tipis ya, di mana nanti dia ada supportingnya. Supportingnya itu ada bahan yang ditempelin oleh si mobile phase, si stationary phase-nya, tetapi si bahan itu tidak bereaksi. Ya, dia cuma nempel saja, ya. Terus kemudian yang sebelah kanan adalah kromatografi kolom. Nah, kromatografi kolom inilah yang nanti akan cairan temperatur tinggi dan kromatografi gas. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke ya. Nah, ini sejarah kromatografi oleh W. Ramsey tahun 1905, di mana yang ditotalkan adalah atau yang sampel yang diambil adalah dari dari klorofil ya. Jadi ketika klorofil itu diteteskan di situ, terus kemudian dia nyoba ya dengan mobile phase yang bermacam-macam. Artinya ketika kita penelitian pertama itu kita pasti nyoba dulu apakah dia ada yang dia itu menggunakan yang bersifat polar atau non polar atau semi polar atau kepolarannya kita atur atau menggunakan pH tertentu. Ya, seperti itu. Sehingga intinya adalah kita bisa memisahkan sebanyak mungkin komponen yang ada di dalam sampel tersebut. Sehingga kita bisa deteksi. Nah, ini contohnya adalah ada klorofil A, ada klorofil B, ada lutein, ada vidasantin, ada karotin, dan segala macam. Nah, next. Nah, asas dasarnya adalah satu dengan asas absorpsi, ya, memakai fase diam padat dan fase gerak cair atau gas, ya. Terus kemudian kromatografi dengan asas partisi, memakai fase diam cair atau fase gerak cair, gitu ya. Terus kemudian ada dengan filtrasi, ya, memakai fase diam padat, mempunyai sifat filtrasi dan fase geraknya cairan, gitu ya. Atau yang satu lagi menggunakan suhu kritik ya, supercritical fluid ya, kromatografi ya. Nah, yang terakhir ini berbeda bahan-bahannya berbeda, biasanya menggunakan CO2 dan itu kalau di Brazil digunakan untuk untuk pemisahan kafein pada kopi gitu ya. Khusus kafeinnya saja yang bisa terambil gitu ya. Terus next. Nah,
secara awal dimulai dari kromatografi kertas, ya, karena kan kertas itu bahannya selulosa ya. Nah, seperti itu ya. Prinsip dasarnya sama dengan kromatografi lapis tipis, di mana fase diam adalah air yang didukung oleh plat serat selulosa. Jadi fase diamnya sifatnya polar, gitu ya. Terus kemudian fase mobilnya air yang dicampur dengan fase atau pelarut organik, ya. Terus kemudian banyak yang digunakan untuk pemisahan yang non polar. Kok bisa, Pak? Ya karena dia harus berbeda, gitu ya. Jadi kalau fase diamnya polar, terus kemudian disahkan senyawanya adalah yang non polar, sehingga nanti dengan sistem macam-macam tadi, ada filtrasi, ada absorpsi, ada particle size, gitu ya. Jadi dia nanti akan memisah. Nah, tingkat kepolaran itulah nanti yang akan diatur di mana? Di kromatografi, ya, baik kromatografi lapis tipis, kertas ataupun kromatografi kolom, ya. Terus kemudian banyak digunakan untuk pemisahan bahan alam. Biasanya kita kalau offline kita akan cek untuk ini ya, asam amino. Ya, kita cek untuk asam amino gitu ya. Cantika dimatiin dulu. Oke. Ya, terus kemudian kekurangannya adalah untuk memisahkan itu nanti dia itu pemisahnya kurang begitu bagus, artinya apa? Banyak melebarnya gitu ya, melebar seperti kayak tadi ya, yang di atas yang sebelumnya itu kan panjang-panjang ya, melebar seperti itu, sehingga kalau memang kita bener pingin pingin bagus pemisahannya ya, kita harus lebih panjang lagi untuk si kertasnya ya, sampai 50 cm. Nah, kalau 50 cm berarti kan panjang sekali, berarti nanti si chambernya juga harus panjang. Oke, next ya. Nah ini ada bagian-bagiannya ya, ada bagian-bagiannya. Jadi di mana yang digunakan di sini adalah biasanya namanya chamber ya. Kalau kita nggak punya chamber itu namanya adalah kita bisa menggunakan beaker glass ya. Tetapi terkadang uap yang ada dari si mobile face itu juga berguna dia ya. Uap dari mobile face itu dia juga berguna untuk apa? Agar supaya pemisahannya itu dia tetap stabil ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa di bagian paling luar itu adalah glass container ya. Anda bisa lihat di sini gitu ya. Nah, itu bagian luarnya adalah si beaker glass. Nah, terus kemudian mobile face-nya itu dituangkan di gelas piala tersebut. Ya, ditaruh di bawah dulu mobile face-nya. Terus kemudian kita harus ukur dulu volumenya berapa. Ya, artinya volume dari si cairan yang akan kita gunakan tuh berapa. Biasanya dia punya ketinggian sekitar 1 cm. Ya, jadi nanti kita hitung volumenya. Kalau misalnya di beaker glass yang 100 mili, 1 cm-nya itu berapa ya? 1 cm dari dasar itu volumenya berapa? Karena kenapa? Karena di sini ada yang namanya garis, ya. Ada yang namanya garis, ya. Nah, garis itu garis apa? Ada namanya garis stud. Ya, garis stud itu kalau Anda lihat di beaker glass-nya, itu ada garis yang bawah. Ya, garis yang bawah kelihatan di kertasnya. Kelihatan nggak? Nah, itu garis yang bawah itu, atau yang di atas bisa itu ya, ada titik warna hitam, atau yang di bawah juga ada, itu ada garisnya. Nah, garis di situ adalah titik start dari si sampel kita nanti akan dipisahkan. Ya, jadi gimana Pak cara nambahin sampelnya di situ ya? Kalau Anda nggak punya alat, ya kita bisa pakai yang namanya pipa kapiler. Pipa kapiler itu kan panjang mungkin sekitar 10 sentian ya, terus kemudian dipanaskan di api, terus kita tarik, ya jadi kita bisa notol di situ. Jadi dari si sampelnya terus kemudian kita tuangkan di situ. Bukan bukan dituang langsung sor gitu enggak, tapi kita pakai yang namanya pipa kapiler yang sudah diruncingkan ya. Diruncingkan dengan apa? Dengan cara di bagian tengahnya kita panaskan, terus kemudian kita tarik, nanti si kacanya dia akan meruncing sendiri. Nah, terus kemudian ujungnya kita potong. Nah, terus kemudian sampelnya kita ambil, sehingga nanti ketika kita tambahkan atau kita totolkan atau kita tap, ya kalau bisa pakai HP kan di tap ya. Jadi itu ditotolkan ke ke kertas ini.
nanti kertasnya akan basah, ya enggak? Karena kena sampel. Ya kan, seperti itu. Nah, kita upayakan nanti kita notolnya berkali-kali ya, karena kenapa? Jangan sampai dia terlalu lebar juga. Nanti kalau terlalu lebar dempet dengan temannya tidak bisa memisah dengan baik. Gitu ya, makanya nanti dibuat jarak ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, karena kertas ini dia sifatnya tidak bisa berdiri tegak, makanya dia dibuletin ya, dibuat menjadi buletan sehingga apa? Sehingga nanti dia bisa tegak berdiri ya. Seperti itu. Oke, next. Oke. Secara detailnya nanti ada di bawah ya. Jadi ada di slide yang berikutnya ya. Nah, kromatografi lapis tipis keuntungannya adalah dapat digunakan untuk tujuan analitik. Ya, maksudnya tujuan analitik itu apa? Gitu ya. Maksudnya tujuan analitik adalah ya, dia bisa dikuantifikasi. Ya, karena kenapa? Karena dia sudah jelas. Ya, jelas apanya? Jelas misalnya konsentrasi yang ditotolkan berapa. Terus kemudian nanti ketika dihitung itu juga bisa gitu ya, dihitung jumlahnya bisa ya. Terus kemudian identifikasi komponen dapat dilakukan dengan pereaksi warna ya, fluoresensi atau pemadaman fluoresensi dan radiasi UV. Nah, kalau tadi kromatografi kertas itu kan dia pakai selulosa. Ya, pakai selulosa itu sangat terbatas sekali. Nah, sedangkan kalau kromatografi lapis tipis itu dia tidak terbatasnya karena kenapa? Karena di kromatografi lapis tipis itu si stationary phase-nya itu bisa kita tambahkan beberapa macam senyawa. Ya, misalnya senyawanya adalah senyawa ini ya, senyawa kromofor. Ya, jadi nanti dia bisa berpendar ya, seperti itu. Oke, ya. Terus kemudian ada juga yang senyawa kalau yang tadi yang berpendar adalah si mobile phase-nya, si stationary phase-nya, ada juga yang berpendar adalah si bahannya atau senyawanya ya. Biasanya golongan metabolit sekunder yang flavonoid itu dia berpendar di panjang gelombang 388. Nah, seperti itu. Terus kemudian karena dia karena dia ada supportingnya, jadi karena dia ada bagian belakangnya atau backplate-nya yang dia menyebabkan dia bisa tegak, jadi dia tidak perlu dibulatkan ya. Dan kemudian keuntungan lain adalah dia bisa digunakan untuk 2 dimensi. Artinya apa? Ketika si lapis tipisnya itu dielusi ya, jadi nanti dia akan terpisah sampai titik di atasnya adalah titik front gitu ya. Terus kemudian nanti dikeringkan dan ketika dia diputar ke kiri sekali putaran gitu ya, 90 derajat, nanti dia dicelupkan lagi, nanti dia bisa memisah lebih bagus lagi ya, ada 2 kali pemisahan atau namanya itu yang namanya dua dimensi gitu ya. Jadi pemisahannya bisa lebih bagus lagi ya. Ketepatan pengukuran kadar akan lebih baik karena komponen yang ditentukan merupakan node yang tidak bergerak. Artinya apa? Setelah dia nanti sampai garis front ya, nanti saya terangkan di bawah ada ininya, ada ilustrasinya. Setelah dia nanti di garis front terus kemudian kita angkat. Nah, yang setelah memisah tadi, pelarutnya biasanya kita keringkan, gitu ya, kita keringkan, terus kemudian kita cek di di sinar UV ataupun kita pakai sinar tampak biasa, ya di di cahaya biasa, ya di cahaya ruang. Nah, kalau misalnya tidak ada muncul berkas atau bercaknya atau mungkin tidak memisah dengan baik, kita bisa tambahkan yang namanya pewarna. Di kertas juga bisa kita tambahkan pewarna ya. Nah, ketika kita tambahkan pewarna, si senyawa tadi itu dia bereaksi dengan si pewarnanya ya. Ketika dia bereaksi dengan pewarna berarti kita bisa melihat yang namanya bercaknya ya. Oke, next. Dan dia kalau udah kalau sudah dikeringkan, dia nanti tidak akan pindah-pindah ya, seperti itu. Oke, next Mas. Nah, bagaimana cara mengetahui ya untuk kromatografi tipis dan kertas juga ataupun nanti kolom, bagaimana kita mengetahui bahwa si senyawa tersebut adalah senyawa yang kita tuju untuk yang ada di sampel? Ya, ada namanya retardation factor yang dalam penentuan kualitatif dibandingkan dengan standar. Jadi, kalau kita di KLT ini, kita misalnya ingin menguji yang namanya tartazin.
gitu ya. Ada nggak sih di sampel ini tertasinya gitu ya. Nah, kita harus totalkan dulu, kita harus masukkan dulu si sampelnya, terus kemudian di sebelahnya ada si sampelnya. Ya, jadi yang di standar yang sebelah kiri misalnya atau sebelah paling kanan, ya, terus kemudian di sebelahnya ada si sampelnya, ya. Nah, biasanya ukuran maksimal dari KLT itu sekitar ukuran KLT itu ada yang 10 cm panjangnya, ada yang dibuat 10 kali 10, ada yang dibuat juga 10 kali 20 atau 20 kali 20 gitu, atau mungkin dibuat hanya 5 kali 10. Ya, itu kan tergantung dari masing-masing kita cara memisahnya seperti apa. Ya, biasanya standar 10 kali 10 gitu ya, karena lebih enak gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita nontonnya pakai apa namanya? Pakai pipa kapiler, nah biasanya lebih rada renggang-renggang gitu. Jadi artinya apa? Kalau renggang itu berarti membutuhkan banyak KLT membutuhkan KLT yang lebih banyak. Karena khawatir apa? Karena kita nggak kalau sampelnya misalnya dia tidak berwarna menjadikan apa? Jadi melebarnya itu lebih lebar gitu. Tapi nggak ketahuan. Nah, itu kan jadi nanti bisa mempengaruhi ke teman-temannya. Oke ya. Nah, nilai RF ini nanti ditentukan melalui perbandingan, ya, seperti itu. Nah, untuk tujuan kuantitatif digunakan KLT, ya, preparatif, ya, terus kemudian nanti diisolasi dalam pelarutnya. Bisa seperti itu, atau kalau mempunyai mempunyai alatnya, jadi dia nanti bisa ketika dideteksi itu dia bisa tahu berapa luasnya. Ya, jadi ada beberapa cara juga ya untuk kuantitatif ataupun untuk kuantitatif langsung yang ada di lapis tipisnya ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah fase diam dari KLT. Nah, fase diam dari KLT ini juga nanti akan digunakan di fase diam pada kromatografi cairan kinerja tinggi atau kromatografi kolom ya, seperti itu. Jadi sifat-sifat dari sini kalau dia memiliki OH, ya, kalau silika SiOH misalnya, berarti kira-kira sifatnya apa dia? Ada OH di luar. Sifat dari OH, kalau dengan air, sifatnya akan berikatan. Berarti sifat OH adalah untuk yang apa? Polar atau non-polar? Polar, Pak. Oke, untuk yang polar ya. Jadi ada yang polar, ada juga yang non polar, gitu ya. Kalau banyakkan CH3-nya, biasanya dia sifatnya adalah yang non polar, ya. Nah, di bawah ada RP2 ya, jadi Si. Jadi supporting yang nanti berikatan dengan si si plate-nya atau yang menyebabkan dia bisa berdiri ya, bisa dari plastik ya, bisa juga dari aluminium ya, alumina gitu ya. Itu adalah si Si. Si itu adalah si silikanya ya. Kalau SiOH berarti dia nanti sifatnya lebih polar sekali ya. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau nanti ada Si terus kemudian ada CH3 berarti dia sifatnya non polar. Ya, ketika si stationary phase-nya sifatnya non polar, mobile phase-nya harus sifatnya polar. Demikian juga sebaliknya ya. Kalau misalnya silika SiOH ya sifatnya polar, terus kemudian mobile phase-nya juga polar, yang terjadi apa? Mobile phase dengan stationary phase malah berikatan dia. Ketika dia berikatan terjadi apa? Biasanya si fase diamnya akan larut. Ya, fase diamnya larut berarti kan nggak bisa misahin, kan seperti itu. Ya, makanya kalau menggunakan yang fase diamnya adalah polar, fase geraknya adalah yang non-polar. Demikian juga sebaliknya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tasya mau tanya? Belum, Pak. Oke, next. Ya, mudah-mudahan nanti setelah selesai baru ngerti ya. Nah, ini adalah stationary phase-nya atau fase diamnya dari kromatografi lapis tipis. Ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pre-coated TLC plate silica gel 60 F254. Gitu ya. Jadi ini adalah pre-coated. Jadi
sudah di coating di bagiannya biasanya kalau yang seri ini adalah pakai aluminium. Ya, jadi pakai aluminium. Nah, terus kemudian dia ada keterangannya F254 atau dia fluoresen di panjang gelombang 254. Ya, jadi nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti sebelah kanan. Ya, jadi sebelah kanan ketika dia dipendarkan warna panjang gelombang 254, tentunya kita nggak bisa langsung lihat ya karena kan bisa burem mata gitu ya. Nah, itu dia nanti tidak ada bercak ya kalau belum ditetesin atau belum ditotolin sama sekali si sampelnya. Ya, jadi harusnya kosong gitu ya. Makanya kalau udah ada ini berarti bekas gitu kan ya. Bisa jadi begitu. Nah, itu dia berpendar di 254 ya. Terus kemudian ukurannya di sini ada 20x20, terus kemudian layer thickness-nya 0,25 mm. Biasanya ini untuk tujuan kualitatif. Ya, untuk tujuan apa ada atau tidaknya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang misalnya untuk preparatif ataupun untuk kuantitatif, dia lebih tebal biasanya ya. Terutama kalau preparatif itu benar-benar kita untuk memisahkan suatu senyawa dari senyawa yang lainnya. Ya, itu banyakkan di kimia analitik gitu ya. Jadi dia lebih tebal ya, sehingga yang kita totokkan juga lebih banyak, sehingga nanti dapatnya akan juga lebih banyak. Nah, sedangkan yang di tengah itu adalah gambar ya ketika dia dipendarkan di panjang gelombang 388 nggak salah ya. Kalau nggak 388, 306. Ntar saya sedikit lebih lupa. Ya. Nah, kalau di atas, kalau yang di 254, ya, ketika nanti kita sudah elusi, ketika si mobile phase-nya juga kita udah taruh di dalam chamber, nanti dia ada pergerakan naik ke atas, gitu ya. Nah, nanti di 254 ini terjadi nodanya atau bercak dari hasil pemisahannya adalah warnanya gelap. Ya, seperti yang di ujung kanan ataupun di ujung paling atas, yang di warna hijau. Ya, seperti itu. Ya, ada di sebelah kanan atau di paling atas ya. Itu senyawa yang kita pisahkan. Nah, tetapi kalau misalnya kita di 388 ya. Saya lupa nanti saya ralat. Ya. Nah, itu yang berpendar adalah si senyawanya. Jadi si KLT-nya dia tidak berpendar, tetapi yang berpendar adalah si senyawanya. Makanya kita bisa lihat di yang bagian tengah ini ada warnanya merah, ada warnanya kuning, ya, terus kemudian ada warnanya biru. Nah, seperti itu, ya, kayak gitu. Nah, lebih untung mana, Pak? Ya tergantung senyawanya. Kalau senyawanya bisa berwarna gini lebih bagus, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita tidak menggunakan yang namanya F254, ya, TLC-nya tidak menggunakan F254, ya, seperti pojok kanan, gitu ya. Nah, itu kita nanti bisa gunakan ini regen. Regen itu artinya pewarna, ya. Kita pakai bahan kimia regen untuk pewarna, dan itu nanti ada reaksinya, ya. Nah, tipenya di sini kalau kita lihat, ya, semuanya adalah band. Band itu adalah garis, ya. Jadi kalau garis, kalau kita menggaris kadang tidak lurus, ya. Jadi makanya kalau di yang band ini berarti dia menggunakan alat, ya. Ada alatnya untuk notolin, itu ada alatnya khusus, gitu ya. Beda kalau kita nanti bulat-bulat. Nanti kalau bulat-bulat itu terkadang dia tidak bisa masa sempurna antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini Bapak akan jelaskan. Jadi ini adalah yang namanya ilustrasi untuk bagaimana cara kita menotol. Ya, jadi tinggi dari kertas atau tinggi dari KLT-nya itu sudah kita tentukan dulu. Misalnya 10 cm tingginya. Dan kita juga harus tahu nanti chambernya atau si beaker glassnya yang kita gunakan itu juga harus lebih dari situ. Ya, kalau kurang nanti dia biasanya kalau ada udara luar yang masuk ke situ, sehingga nanti udara yang ada di dalam chamber itu tidak jenuh, menyebabkan nanti pemisahannya kurang bagus. Nah, yang harus Anda buat apa?
di kromatografi kertas atau kromatografi tipis itu kita nggak boleh menggunakan yang namanya pensil, apalagi spidol snowman untuk menggarisnya. Tidak boleh menggunakan ballpoint, apalagi spidol snowman yang ngegarisnya. Karena apa? Karena spidol ataupun ataupun pulpen dia mempunyai pigmen warna. Ya, ketika nanti dielusi atau di running gitu ya, yang terjadi apa? Nanti si spidolnya juga ikut mempengaruhi hasil. Ya, makanya di sini digunakan yang namanya karbon ya, pakai pensil. Nah, yang harus ditentukan pertama apa? Yang harus ditentukan pertama adalah titik yang namanya star. Star itu adalah titik mulai dia akan berjalan gitu ya. Jadi di bawah itu yang ada 1,5 cm tadi ya, 1,5 cm itu adalah titik star. Ya. Karena ini analoginya untuk kromatografi kertas, maka di bagian pinggir kiri dan pinggir kanan, ya di bagian pinggir kiri dan pinggir kanan itu harus ada yang namanya jeda, ya karena untuk apa? Karena kertas dia nggak bisa tegak berdiri, kecuali kalau misalnya KLT-nya kamu jepit, ya bisa aja gitu ya. Tetapi karena dia nggak bisa berdiri, biasanya atau umumnya dia di model lingkaran, gitu ya. Itu pun juga kalau lingkarannya tidak dibuat tabung ya. Itu pun kalau misalnya tabungnya dia ngehekternya atau menggabungkan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan tidak pas, dia nanti akan pergerakannya pun juga tidak akan lurus. Nah, seperti itu. Nah, itu ada namanya garis star itu setinggi 1,5 cm. Ya, terus kemudian dari awal sampai akhir kalau di sini disetting 10 cm, berarti nanti panjang lintasannya hanya 8,5 cm. Karena apa? Di bagian atas itu ada garis lagi, ya ada garis, ya garis itu adalah garis untuk front. Ya artinya apa? Nanti kalau misalnya elusinya, jadi kan ada air ya, ada mobile face-nya ada di bawah. Terus kemudian nanti dia naik ke atas gitu ya, terus si sampelnya juga ikutan naik ke atas dan terpisah. Nah, kalau kita terusin tidak kita ambil, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti dia lebih dari garis front dan dia akan ngumpul lagi di bagian atas. Jadi ibarat orang berlari, kalau nggak di stop gitu ya, terus kemudian dia akan terus berlari terus saja sampai dia mati gitu ya. Ini juga sama ya. Jadi kalau misalnya nanti kita elusi, kita taruh di dalam chamber yang udah berisi stasiun mobile face, nanti dia akan lurus ke atas. Makanya kita harus pastikan di atas adalah ada namanya garis front. Nah, garis front itu kita bisa nomorin ya, seperti itu. Ya, nomorin ini sampel A, sampel B, sampel C di bagian atas. Jangan nomorin di bagian bawah. Karena apa? Khawatirnya nanti bercampur juga. Oke. Terus kemudian berapa Pak jarak antar masing-masing titik ini? Ya, itu bebas terserah dari masing-masing. Biasanya minimal 1 cm. Ya, kalau misalnya lebih jago, dia 0,5 cm dengan jarak antar totolan itu mungkin hanya sekitar 1 mili. Ya, 1 mili. Nah, itu kan berarti pakai alat. Kalau kita kan nggak ketahuan. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian syarat berikutnya adalah tinggi 1,5 cm ini, ya tinggi dari yang garis start 1,5 cm itu, si cairannya nggak boleh lebih dari 1 cm atau nggak boleh lebih dari 1,5 cm. Ya 1,5 cm aja itu udah khawatir karena nanti sampelnya akan larut ke bawah, bukan larut ke atas atau bukan memisah ke atas. Ya, oke. Jadi kalau misalnya tinggi garis startnya adalah 1,5 cm, berarti larutannya maksimal hanya sekitar 1 cm. Berarti kita harus gimana Pak? Ya harus dihitung lagi volumenya berapa maksimalnya dari dari gelas piala atau chamber yang tadi. Ya. Kalau misalnya ini garis startnya 1,5 terus kemudian kita total di 1,5 terus kemudian volume air atau volume mobile face-nya adalah 1,5 cm, yang terjadi apa? Yang terjadi si sampelnya nanti akan bercampur di mobile face yang masih bentuk cairan. Nah, tujuannya kan nggak begitu. Tujuannya adalah ketika nanti kita masukkan ke dalam cairan mobile face-nya, nanti dia akan bergerak ke atas, ya seperti itu. Menggunakan ya macam-macam gaya gitu ya, seperti itu. Oke. Next. Nah, ini prosesnya ya. Jadi prosesnya seperti ini.
Ya, ketika tadi kita totokan di garis start di di 1,5 cm. Nah, di gambar yang kedua itu nggak boleh lebih ya. Jadi ketahuan ya di sini ya. Jadi si mobile face-nya ada di bawah dari si garis start. Ya, jelas ya. Sini jelas? Oke. Terus kemudian lanjut yang ketiga ya, kita tutup bagian atasnya karena agar supaya jenuh di situnya. Gitu ya. Nah, nanti si yang tadinya warnanya pink itu nanti sudah mulai memisah. Kunon, Mas? Benar, Pak. Tadi kepencet, Pak. Enggak apa-apa. Bentar. Ya. Oke. Oke, benar, Pak. Ya, maaf Pak, tadi kepencet, Pak. Enggak apa-apa, tenang aja. Oke ya. Nah, terus kemudian sampai ditunggu dan di sini di gambar yang nomor 1 2 3 4 5 yang di tengah bagian bawah itu dia sudah mencapai namanya garis front. Ya. Garis front itu boleh digaris, boleh enggak. Ya, kalau misalnya menggunakan alat juga garis start pun juga boleh digaris atau tidak ya enggak masalah kalau menggunakan alat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu si si KLT-nya kita tarik ke atas, ya kita tarik, kita keluarkan gitu ya. Nah, setelah kita keluarkan, nanti si pelarutnya atau si mobile face-nya kita hilangkan ya, kita uapkan ya. Biasanya dia mudah sekali menguap dan terus kemudian kita deteksi. Ya, deteksi. Nah, di sini deteksinya adalah gampang. Kita hitung dulu berapa panjang antara garis start dengan garis front. Misalnya garis startnya adalah kita hitung 0 sampai ke frontnya itu adalah 10 cm. Ya, garis startnya tadi berapa kalau dari bawah? Kalau dari bawah 1,5 cm, tetapi ketika kita nanti akan mengukur atau menghitung ya, jadinya garis start itu adalah di garis yang 1,5 cm tadi tapi tidak dihitung. Jadi dihitungnya dari 1 sampai 4. Ya, garis garis panjang lintasan ya, 1 sampai 4 ya. Kalau kita ingat sirkuit ya berarti panjang sirkuitnya berapa? Misalnya 4 kilo kan seperti itu ya. Jadi 1 sampai 4. Nah, untuk menghitung retardation faktornya ya yang sampel nomor 2 berarti antara 1 sampai 2 nanti dihitung di garis ya, misalnya berapa senti. Terus kemudian ada 1 dan 3 kemudian dihitung juga ya di garis berapa senti. Nanti dibandingkan dengan antara yang panjang lintasan. Nah, seperti itu. Jadi nanti misalnya 1 sampai 2 dapatnya 3 cm gitu ya, panjang lintasannya adalah 10 cm, berarti 3/10 sama dengan 0,3 ya. Retardation faktornya adalah 0,3. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi ini yang sebelah kiri atas, ini dia bagus ya, karena dia pakai band, sudah pasti dia pakai yang namanya alat, gitu ya. Jadi kemudian dia memisahkan seperti itu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kalau kita menggunakan band akan seperti di kanan ini. Ya, jadi hasilnya panjang-panjang. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa ya banyak senyawa yang bisa terpisahkan, gitu ya. Termasuk warna yang merah di bagian atas, ya. Oke, ini menggunakan 388. Oke. Terus kemudian kalau yang bawah adalah ditotal dengan model apa? Dengan model titik. Ya, kalau yang atas tadi adalah modelnya garis, di band pakai alat. Kalau di bawah pakainya titik. Nah, karena titik itu distribusinya antara tengah dengan pinggir tidak sama, maka nanti hasilnya akan seperti di sebelah kanan. Ya. Di sebelah kanan dia juga bisa memisah, tetapi dia bentuknya adalah mengekor. Ini adalah ciri khas sekali untuk apa? Untuk sampel yang ditotal dengan menggunakan yang namanya metode total atau di metode bulat ya, total bulat gitu ya. Sedangkan yang band dia biasanya lebih rapi gitu ya. Dan ngitungnya nanti gimana Pak? Kan itu misalnya kayak warna biru kan dia panjang ya Pak ya. Gimana kita memutuskan berapa nilai RF-nya? Ya, karena nilai RF itu berhubungan dengan apa? Suatu senyawa akan memisah dan akan menempati tempat yang sama jika menggunakan menggunakan mobile phase yang sama ataupun kondisi lingkungan yang sama.
Jadi kalau misalnya Anda ada tartazin ataupun ada rodamin B, terus kemudian dia memisah di RF-nya 0,5, ya, di artinya di 5 cm tidak di bawah, kita sedangkan panjang lintasannya adalah 10 cm, ya, maka nanti ini apa namanya di lain kesempatan juga, ya, dengan mobile phase yang sama, terus kemudian stationary phase yang sama, sistem yang sama, nanti juga dia akan ada di 0,5. Nah, kalau bulat gini gimana, Pak? Kalau bulat yang seperti warna biru atau warna merah sebelah kiri, ya, yang di gambar pojok kanan bawah, gitu ya. Nah, itu nanti kita buletin bagian luarnya, terus kemudian kita garis menjadi garis silang, ya, dengan garis silang, sehingga nanti titik tengahnya itulah yang kita gunakan sebagai patokan untuk nulis atau untuk menghitung yang namanya retardation faktornya. Sampai sini mengerti ya? Oke, ngerti ya? Oke, next Mas. Nah, ini namanya kromatografi 2 dimensi, di mana yang pertama, ya, itu adalah satu sampel ditotalkan, gitu ya, satu sampel itu ditotalkan. Terus kemudian dia memisah, ya, memisah. Tetapi di yang tengah itu, yang warna hijau, dia tuh memisahnya masih ada senyawa yang lain lagi, gitu ya. Terus kemudian diapakan? Ya, kemudian dibalik ke kiri, ya, digeser ke kiri setelah kering semuanya, terus kemudian diputar ke kiri, gitu ya. Terus kemudian dimasukkan lagi ke dalam chamber yang sudah berisi mobile phase, ya, entah itu mobile phase-nya berbeda ataupun sama, ya, sehingga apa yang tadi warna hijau nanti berubah ternyata bisa memisah. Nah, kalau kayak gini gimana, Pak? Ininya, Pak, RF-nya, berarti RF-nya pakai yang kedua. Oke, next. Nah, perhitungan nilai RF adalah jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Jadi jarak yang ditempuh oleh pelarut adalah dari berapa? Dari mulai tadi garis start sampai garis front. Sedangkan yang ditempuh oleh si komponen, ya berarti antara garis start dengan dia pada saat dia berhenti. Ya, oke, next. Nah, ini ada instrumentasi dari KLT, ya, di mana ini adalah peralatan basic sebenarnya, ya. Jadi basic KLT seperti itu. Nah, ada yang lebih basic lagi, ya. Kita di sekolah vokasi punya, ya, yang ini alatnya beberapa punya, ada yang enggak, gitu ya. Nah, kalau misalnya kemarin Anda melihat, saya nggak tahu, lupa apakah ada nggak di video di IGTV yang yang ada KLT-nya, ya, saya lupa, ya, udah saya masukkan atau belum. Nah, intinya apa di sini? Di sini adalah intinya cuman ada apa nih? Satu adalah KLT, ya. Jadi kromatografi lapis tipisnya ada di kotak, ya, di kotak sebelah kanan. Terus kemudian sebelah kanan bawah itu adalah pemotongnya, sebelah kiri bawah itu adalah pemotongnya juga. Jadi pemotong itu biar gampang, biar lurus, ya harus pakai harus pakai cutter yang tajam, ya. Tetapi kalau yang dari alatnya sana sudah dibuat, gitu ya, yang sebelah kiri bawah. Nah, itu dia juga untuk memotong. Jadi dia lebih tajam lagi dibandingkan silet yang biasa kita gunakan untuk menyelet, ya. Terus kemudian ada balep dan ada botolnya itu adalah botol regen, ya, balep dan regen. Nah, nanti si regennya dituang ke dalam ke dalam Erlenmeyer, terus kemudian disemprot pakai balep, ya, menghasilkan apa? Menghasilkan aerosol. Nah, aerosol yang sangat kecil-kecil sekali. Semakin kecil aerosolnya semakin bagus dalam mewarnai. Nah, yang di sebelah belakang itu adalah chamber kotak atau tempat sampelnya yang di bagian belakang, ya, itu ada yang otomatis, ada yang manual, ya. Alat kotak segitu juga lumayan, ya, sekitar 20-an juta, gitu ya. Jadi kalau ngeganti lumayan, gitu ya. Nah, kimia dulu ada yang mecahin, jadi ganti dia. Terus kemudian ada yang kotak, ya. Kotak itu adalah untuk di panjang gelombang tertentu. Artinya apa? Jadi kita kalau mau ngelihat nyekernya di situ, gitu ya. Karena apa? Karena ada UV, ada 254, gitu ya. Terus ada sinar tampak juga, gitu. Kita punya alatnya seperti ini. Ya, terus next. Nah, ini adalah hasil analisis KLT, ya, di mana untuk sampel yang modelnya band segini itu ada alatnya, ya. Nah, di dunia ini untuk yang KLT itu
tinggal satu ini saja, satu perusahaan saja yang membuat namanya Kamak gitu ya. Karena kenapa? Karena udah mulai ditinggalkan. Padahal dengan KLT lapis tipis ini nanti kita bisa upgrade ke yang namanya HPLC. Jadi menggunakan sistem yang sama dengan di KLT nanti kemungkinan bisa memisah. Nah, alat yang di sebelah kanan atas itu adalah alat untuk ininya, untuk apa? Untuk menotol modelnya bench. Ya, jadi nanti dia dimasukkan di bagian yang tegak warna biru ya, yang backgroundnya warna biru, Mas Angga. Itu di depannya ada siring yang di atas kanan. Nah, itu ya di depannya itu ada siring atau ada suntikan gitu ya. Sampelnya kita masukkan ke situ, nanti sama komputer ya diatur sendiri. Kita bisa ngatur pakai komputer atau kita bisa ngatur yang pakai panel yang warna putih atau warna hijau. Ya, jadi nanti dia akan ngasih si sampelnya ke situ gitu ya. Nah, gunanya itu apa ya? Cuman untuk ini aja, untuk notolin menjadi band aja gitu ya. Jadi bolak-balik nanti terus kemudian disembur pakai gas ya. Biasanya kita pakainya pakai gas nitrogen. Kenapa pakai nitrogen? Karena nitrogen lebih inert dibandingkan dengan oksigen. Nah, seperti itu. Jadi ditotolin terus kemudian nanti kita elusi, yang terjadi apa? Dia bisa memisah. Ya, oke, next. Nah, oke. Nah, kenapa Pak itu kenapa kok ada mincong-mincong miring ya Pak ya? Biasanya adalah ketika memasukkan ke dalam chamber itu tangannya gerak-gerak sehingga dia nggak lurus. Ya, apalagi kalau chambernya bentuknya adalah bentuk selai jam. Ya, selai atau jari jam gitu ya. Jadi kalau selai atau jam ya botolnya maksudnya apa, gelasnya ya. Jadi kalau gelasnya jadi botol selai jadi atau jam itu biasanya keunggulannya adalah bagian atasnya kan dia ini ya dia lebih rata ya. Jadi tidak seperti beker gelas. Beker gelas ada ujung runcingnya untuk untuk nuang gitu ya. Tapi kalau botol jam atau selai itu kan dia atasnya lebih rata ya, sehingga nanti ketika mobile face-nya udah dimasukkan posisinya terus si stationary face-nya dimasukkan, udah jenuh si mobile face-nya, terus kemudian ditutup di atas ya, itu nggak boleh digoyang-goyang lagi ya. Karena kenapa? Nanti dia bisa menceng-menceng si geraknya jalurnya. Seperti di sini ini kan dia menceng nih. Jadi kalau menceng kayak gini kemungkinan dia si KLT-nya, kromatografik lapis tipisnya dia lebih ngiri. Jadi yang kanan lebih keangkat gitu ya. Jadi karena yang kanan lebih keangkat, jadi dia lebih gesernya ke kanan ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi harap berhati-hati juga ketika nanti melakukan praktikum ini gitu ya. Kalau misalnya nanti ya. Nah, si kamaknya juga punya alatnya ya. Gimana caranya? Udah lalu nggak usah capek-capek, nggak usah susah-susah. Ini gue punya alatnya ya. Jadi si chamber itu ini yang sebelah kiri bawah ya, di chamber di bagian bawah itu nanti adalah tempat untuk si KLT-nya dia dicelupin di situ. Gitu ya. Nah, itu ada bukaannya. Begitu bukaannya dibuka nanti kromatografi lapis tipisnya yang sudah ditotol tadi tinggal ditaruh di situ. Tinggal ditempel di situ, terus kemudian nanti kita pencet bagian atasnya, nanti dia akan turun sendiri. Nah, berapa lama kita masukin situ Pak? Ya nggak tahu, tergantung seberapa lama sampel Anda itu dari start sampai front. Ya, misalnya lama sekali 2 jam, 3 jam, ya ada yang seperti itu ya. Tetapi kita bisa mainkan yang namanya kepolaran dari si mobile face-nya sehingga lebih cepat lagi ya. Gitu. Oke, next. Nah ini adalah foto ya. Foto yang bisa dilakukan oleh yang sebelah kiri yang kita punya di kampus, warnanya udah rada kuning. Yang sebelah kanan adalah kita menggunakan semacam kayak mikroskop, tetapi dia sebenarnya cuma tempat kotak foto aja ya, yang sebelah kanan. Tapi itu harganya juga mahal ya, gitu. Nah, ada di panjang gelombang 25 56 dan 388. Kalau enggak 388, 306 deh, saya lupa ingat ya. Oke.
Nah, nanti di area atas gimana? Yang pertama adalah kita save dari dari lampu UV untuk yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga bisa, ya. Yang di sebelah kiri juga bisa, tetapi kita harus melihat sendiri sehingga kita tidak susah untuk fotonya. Kalau sebelah kanan dia udah bisa memfoto dan dia connect ke komputer dan internet, ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana kuantitatif gitu ya. Jadi kuantitatif gimana? Ya kuantitatif ya kita masukkan si TLC-nya, terus kemudian masukin ke alat. Nah, dari situ alatnya bisa mengukur sendiri ini ada berbeda enggak ininya si sampelnya ya, seperti itu ya. Cocok apa enggak gitu sampelnya. Gitu ya. Oke, terus kemudian dari sini nanti dipilih dulu ya, dipilih panjang gelombangnya 254 ataukah kita panjang 306 ya, yang benar 306 gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian si alat ini namanya TLC scanner ini dia nanti akan melihat seberapa tebal dari si hasil pemisahannya ya. Semakin tebal berarti dia konsentrasinya semakin tinggi, semakin tidak tebal berarti semakin semakin rendah konsentrasinya ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini secara 3 dimensi ya, seperti ini ya, ini secara 3 dimensinya, dan alat ini lumayan mahal ya, harganya sekitar dulu aja 1 miliaran, mungkin sekarang 1,5 miliar gitu ya. Tapi memang FDA masih menggunakan ini. Ya, FDA masih menggunakan ini, terus kemudian beberapa ya FAO juga masih menggunakan. Ya. Terus kemudian dia keunggulannya apa sih? Keunggulannya karena dia itu di spot di total begitu, dia lebih cepat analisisnya dibandingkan dengan metode yang lainnya. Oke, next. Oke, nah ini adalah lebih advance lagi daripada TLC scanner tadi yang hanya kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, ini lebih advance-nya di mana? Karena ini ada namanya TLC MS interface. Jadi dari TLC itu, dari kromatografi lapis tipis itu, terus kemudian disinari pakai sinar inframerah ya, seperti ini, dipanaskan pakai sinar inframerah atau entah seperti apa. Karena di Indonesia nggak ada yang punya yang seperti ini. Ya, saya dulu mau beli nggak jadi, gitu ya, karena nggak jadi ada bantuannya. Nah, terus dia kemudian disedot pakai alat TLC interface ini, dia disedot ke atas, terus kemudian nanti dia akan disambungkan ke yang namanya mass spectra. Ya, jadi mass spectrophotometer gitu ya. Jadi ketika itu nanti akan terjadi fragmentasi dan segala macam, sehingga kita bisa mengetahui senyawa apa sih yang ada gitu ya, senyawa apa yang ada di sana ya, seperti itu. Seperti ini contohnya dibuletin, terus kemudian ada senyawanya ini. Nah, seperti itu. Oke, next. Ya. Nah, untuk kromatografi kolom digunakan untuk isolasi senyawa dari sampel ya. Melanjutkan dari KLT. Jadi kalau misalnya KLT-nya menggunakan RP18 tadi yang sifatnya nonpolar, nanti di kolomnya pun juga bisa. Nah, di kolom ini enaknya apa? Kita bisa memisahkan sampel dengan jumlah yang banyak. Gitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan kalau di KLT tadi mungkin bisa cuma 0,5 mili gitu ya. Tapi kalau di sini si sampelnya ya nanti bisa diulang-ulang lagi sebenarnya. Cuman kalau di sini lebih banyak lagi, mungkin kita bisa gunakan 5 mili ya. Dan bedanya adalah kalau kolom itu kita bisa gunakan yang namanya seperti kolom itu seperti buret ya. Next. Ya. Nah, ini kromatografi kolom ya. Jadi kromatografi kolom ini cikal bakal juga untuk apa? Untuk yang namanya kromatografi cairan kinerja tinggi gitu ya. Jadi prinsipnya adalah di bagian bawah ya, di bagian bawah ini ada kerannya. Jadi kita bisa juga menggunakan yang namanya buret gitu ya. Terus kemudian di bawahnya ada kerannya. Nah, terus kemudian untuk menghindari si stationary phase-nya dia nanti turun ke bawah, biasanya ditambahkan yang namanya porous disc atau kita bisa gunakan yang namanya glass wool. Tahu glass wool nggak? Ada yang tahu glass wool?
Ya, glass wool itu adalah bentuk gelas ya, atau apa namanya, wool itu kan serat-serat ya, atau serat kaca lah ya. Glass wool itu serat kaca bahasa Indonesianya. Jadi kalau kayak kamu makan rambut nenek, tahu nggak lo? Tahu ya? Tahu, Pak. Nah, cuman itu bukan glukosa ya, tapi itu adalah gelas. Jadi gelas kaca gitu ya. Jadi agar supaya apa? Agar supaya dia tidak tidak turun ke bawah. Nah, dari situ terus kemudian dimasukkan yang namanya stationary phase ya, suspend in solvent. Ya, jadi si stationary phase-nya itu tadi nanti dilarutkan dulu ke dalam solvent, meskipun dia nggak larut, cuman dia digunakan untuk apa? Agar supaya dia nanti bisa masuk ke dalam kolomnya. Ya, kalau udah masuk ke dalam kolom, gitu ya. Terus kemudian ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah kolom itu tidak boleh berongga. Berongga artinya nggak boleh ada jeda antar partikel satu dengan yang lainnya, dan nggak boleh ada rongga udara. Ya, seperti itu. Nah, kalau udah, ya biasanya ini nggak boleh kering juga. Kalau kering biasanya kan muncul udara tuh. Nah, itu susah banget itu untuk dihilangkan, ya. Seperti itu. Jadi ketika dituang oleh solvent, ya stationary phase plus solvent, nanti teruskan aja si ininya, mobile phase-nya, ya seperti itu. Nah, kemudian di bagian atas nanti kita tambahkan yang namanya senyawanya, ya senyawa. Nah, terus kemudian karena dia gerak gravitasi, nah dia nanti akan turun ke bawah, gitu ya. Jadi semakin lama, ya seperti itu. Terus kemudian nanti dia akan memisah antara yang A dengan yang B. Ya, antara yang A dengan B dia akan berpisah. Ya. Terus kemudian nanti B-nya keluar duluan, baru A-nya keluar duluan. Nah, kalau begitu, oke ya. Nah, kok bisa A dan B itu kok bisa misah, Pak? Ya, tergantung dari apa tadi? Ya itu. Ya, tergantung dari apa? Ya, tergantung dari kepolarannya. Ya, jadi yang fase diamnya tadi apakah sifatnya polar atau fase geraknya bisa sifatnya polar, itu akan menentukan. Ya, seperti itu. Ya, di sini keterangannya L1 adalah fase gerak, larutan berelusi mengelusi sampel, L2 adalah spesial terelusi. Ya, oke, next. Nah, jadi nanti ketika dia keluar dari kolom, ya kalau kita deteksi dengan namanya spektro, nanti dia akan menimbulkan suatu serapan. Ya, berapa konsentrasinya, ya gitu ya, berapa absorbannya. Kalau kita mulai dari awal kita masukkan ke dalam spektro, ya, masukkan dalam spektro, misalnya dia ngalir terus sambil dipantau di spektrofotometer gitu ya. Nanti akan seperti ini ya. Jadi ada kalanya dia puncaknya tinggi. Nah, ketika dia puncaknya tinggi berarti dia itu konsentrasinya tinggi. Ya, memisahnya di situ paling tinggi, terus kemudian nanti turun lagi membentuk suatu puncak. Ya, seperti itu. Nah, inilah prinsip dasar dari yang namanya kromatografi kolom. Ya, terus kemudian nanti kromatografi high performance liquid kromatografi. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada keterangannya sebentar nggak? Sebelumnya nggak? Oke ya, itu ada T0 mulai awal ya benar yang biru, ikhtisar. Ya, 0 T0 adalah waktu awal, terus kemudian T1 itu mulai pemisahan ya sampai T1 sampai T3. Terus kemudian terdeteksi di T4 ya. Di T1, 2, T3 itu terpisah, terus kemudian baru dideteksi ya. Terus kemudian di T3-nya ada mulai A dan kemudian ada yang B ya, seperti itu. Oke, next. Nah, inilah nanti apakah kita tahu memisah atau enggaknya dari sini ya, dari bagaimana dia akan membentuk yang namanya pemisahannya ya. Yang paling bagus adalah yang T2 di mana dia tidak tidak bertumpuk antara satu senyawa dengan senyawa yang lainnya ya, seperti itu. Kalau misalnya model yang kayak T1 dia masih menumpuk, berarti kita untuk yang next berikutnya ya kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan yang namanya
modifikasi ya. Modifikasi apa? Modifikasi dari si fase geraknya ya. Misalnya kalau yang fase geraknya yang di A ini adalah masih polar, nanti kita buat menjadi lebih non polar sehingga dia bisa memisah dengan lebih baik. Oke, next. Nah, ini migrasi solutnya ya. Jadi kalau yang paling bagus adalah yang model C ya, ketika dia udah memisah benar-benar sempurna antara satu dengan yang lainnya. Oke ya. Oke, next. Nah, ini teori kromatografi kolom. Ya, ini kita lewat saja. Oke, kita lewat. Nah, ini sudah mulai masuk ke kromatografi kolom untuk HPLC, di mana di sini ada pada saat yang paling pertama kita memasukkan sampel. Ada kalanya ketika kita memasukkan sampel, terus kemudian ada sampel atau ada senyawa yang dia tidak ini ya apa namanya tidak ya dia tidak ini apa tidak mengalami ini apa namanya mengalami tidak ada apa ya namanya tidak berikatan dengan si mobile si stationary phase-nya ya, sehingga apa dia langsung lolos. Nah, itu namanya adalah untuk waktu mati atau dead time ya, waktu yang dibutuhkan molekul yang tidak tertahan fase diam untuk mencapai detektor ya, seperti itu. Ada namanya retestion time. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini aplikasinya ya. Sebelum minggu depan kita beralih ke yang namanya kromatografi kromatografi cairan kinerja tinggi, dan ada juga kromatografi gas gitu ya. Jadi ini ada aplikasinya. Aplikasi kualitatifnya untuk waktu retensi, aplikasi kuantitatifnya ini ya apa namanya untuk dihitung berapa jumlahnya ya. Seperti itu. Oke, next. Oke ya. Nah, ini tipe-tipenya ada kromatografi gas, kromatografi cairan kinerja tinggi, dan lain superkritis. Nanti untuk yang kromatografi kolom akan saya bahas lagi di minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalian? Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Halo? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum ya? Oke, seperti janji saya sebelumnya gitu ya. Jadi saya kemarin berjanji dan semalam sudah saya ingatkan juga di apa namanya? Di status saya di WA gitu ya. Dapat statusnya nggak semalam? Ya, kamu nggak nyimpan nomor saya, jadi nggak dapat ya. Penting banget disimpan, Pak, ya terserah kamu aja ya. Udah saya ingetin semalam. Oke, silakan Anda menuju ke Evita gitu ya. Oke, menuju ke Evita, terus kemudian di sana ada kuis ya. Ini buat yang kemarin saja, jadi 1 sampai 5 gitu ya. Jadi kuisnya sebenarnya cuma ngulang saja ya, di mana apa namanya saya ingin tahu Anda sampai sejauh mana menyerap materi-materi yang ada gitu ya. Jadi cuma ada 12 soal ya. Sedikit kok ya. Jadi masing-masing apa namanya masing-masing materi itu ada 3 soal. Jadi ada 15 soal ya, maaf ada 15 soal, dan masing-masing soal BS-nya ada 2. Ada soal BS 2, terus kemudian ada 1 soal menghitung ya, pakai logika sedikit saja. Ya, gitu. Oke. Oke ya. Silahkan menuju ke apa namanya ke Evita ya, silahkan menuju ke Evita, terus kemudian password-nya adalah UPI Abu. Password-nya adalah UPI Abu. Nanti akan saya ini kan apa namanya akan saya tulis di WA ya. Oke. Tasya, kenapa Tasya? Maaf. Oke.
Ada yang ditanyakan? Yang ini nggak masuk, yang kromatografi nggak masuk. Ya sekarang kita pindah ke mana? Ke Evita. Ya, jadi apa namanya? Passwordnya UPI Abu. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya 20 menit saja. Ya. Oke. Dan soalnya hanya 15 ya. Ada 5 soal, ada 4 soal hitungan saja. Yang lainnya nggak ada. Oke. Karena nggak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Stop Ya, saya. oke. Ada panggilan